Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai lagi belajar hari ini. Kalian harus semangat walaupun belajarnya daring lagi. Oke, kita bahas kaidah kebahasaan dalam proposal. Sebelumnya ibu minta kalian untuk menonton video ya, dan kalian simak, kemudian kalian catat kembali. Nah, itu bisa kalian baca dan kalian pelajari ya. Dan ibu akan bahas secara khususnya ya, ini mengenai penggunaan istilah. Nah, kita lihat di sini istilah itu bisa kalian temukan ketika kalian ingin membuat latar belakang dalam sebuah proposal, entah itu proposal penelitian atau kegiatan. Intinya ketika kalian membuat latar belakang itu pasti kalian akan mencari sebuah pengertian dari istilah tersebut. Contoh, kalian mau buat proposal pentas seni ya, otomatis kalian harus tahu kan maksudnya kenapa kalian pengen bikin kegiatan pentas seni. Tapi sebelumnya kalian juga harus mencari definisi atau pengertian dari pentas seni. Nah, itu yang dinamakan istilah. Seperti itu. Nah, itu bisa kalian temukan di latar belakang. Kita lihat di sini istilah terbagi menjadi dua. Yang pertama istilah umum, yang kedua istilah khusus. Istilah umum kalau dari segi pengertian, suatu kata yang menjadi unsur bahasa umum. Jadi yang masuk ke dalam istilah umum itu adalah bisa dikenal oleh secara umum, orang-orang pun tahu, ibaratnya gitu. Berbeda dengan istilah khusus. Nah, istilah khusus ini suatu kata yang penggunaan serta maknanya terbatas dan hanya untuk bidang tertentu ya. Kita ambil contohnya di sini ada aritmatika. Ya, kalau kita nggak tahu secara umum ya, ibaratnya kalau kita nggak belajar ke sekolah atau kita nggak kenal dunia pendidikan, kita nggak akan tahu aritmatika itu apa. Ini kan ada di dalam dunia matematika ya, benar nggak? Gitu. Nah, ini secara khusus. Nah, nanti ibu akan bahas di contohnya. Kita lihat contohnya di istilah umum. Di sini ada tahanan dan wisata budaya. Keduanya masuk ke dalam istilah umum karena semua orang paham kalau tahanan itu apa sih. Seperti itu ya. Tahanan itu kan orang yang ditahan. Kemudian ketika dibuat kalimat seperti ini jadinya. Jumlah tahanan lapas Nusa Kambangan diprediksikan masih akan bertambah. Kemudian yang kedua, wisata budaya. Ya, kalau dari segi pengertian kita lihat di sini jalan-jalan mengenal budaya setempat. Ini pengertiannya. Ketika dibuat kalimat seperti ini, pihak kampus mengadakan kegiatan wisata budaya ke Candi Borobudur. Nah, kita pun akan paham kedua maksud ini ya, karena dia secara umum gitu. Kemudian secara khusus kita bahas ya. Secara khusus ini tadi dalam bidang tertentu ya, ibu ambil contoh yang ketiga ini ya, amputasi, elit, dan investasi. Nah, untuk yang contoh pertama ada kata amputasi ya. Amputasi itu kan pemotongan organ tubuh. Pemotongan organ tubuh itu bisa di tangan, bisa di jari, bisa di kaki ya. Nah, itu tergantung dari rasa sakit si pasien tersebut ya. Oke, kalau kita dengar kata amputasi berarti kan kita tahu dia masuk ke dalam bidang apa ya. Amputasi masuk ke dalam bidang kesehatan ya. Kemudian kalau kita bikin pengertian contohnya, contoh kalimatnya seperti ini. Ia harus menjalani amputasi pada kaki kanannya. Berarti kan yang harus dipotong organ tubuhnya adalah kakinya gitu. Tapi untuk ibaratnya lebih sopan pengucapannya atau tidak terlalu frontal ibaratnya gitu ya, kita menggunakan bahasa istilah. Nah, ini yang dinamakan istilah ya, supaya kita menyebutnya lebih enak gitu loh.
kalau kita nyebutnya, coba kalau misalkan kalau kita ganti dengan kata pemotongan, ia harus menjalani pemotongan pada kakinya, kan nggak masuk akal ya berarti gitu ya. Ya ini kan pemotongan kaki ini ditujukan untuk manusia, bukan untuk hewan, kecuali ya untuk hewan ya terkadang menggunakan bahasa pemotongan. Nah ini pentingnya di dalam bahasa Indonesia itu ada istilah ya, jadi untuk menyebutnya lebih sopan, lebih enak lagi dengarnya gitu kan. Jadi kita tidak, ibaratnya tidak menyinggung orang juga gitu. Nah kemudian istilah-istilah ini juga bisa kalian cari di kamus ya. Kalau kalian punya kamus bahasa Indonesia, kalian bisa cari di kamus. Kalau kalian tidak punya ya kalian bisa cari yang versi online-nya KBBI ya, atau PUEBI ya. Nah begitulah pengertian istilah ya. Semoga kalian paham. Sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum.